kita dengan Allah. Karena tidak lain dan tidak bukan firman Allah yang mengibaratkan hidup kita di dunia ini sejatinya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia? Oleh karena itu, insya Allah setelah ini kita akan belajar bareng dengan pemateri kita yang luar biasa supaya kita punya self awareness yang baik sehingga kita hidup tidak terpatok pada on trend tapi hidup dengan on track. Karena barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, karena itu kita persilahkan bersama-sama kepada Mas Isnan untuk menyampaikan materi pada teman-teman. Nanti bisa menyimak dan kalau bisa mungkin bisa mencatat. Seperti itu. Pada Mas Isnan kami persilahkan. Sip. Suaraku aman ya, Mas Afnan ya? Aman, Mas. Oke, mohon izin untuk share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian untuk membahas satu buah tema yang tema ini kayaknya kalau saya diminta menyampaikan materi 10 kali, maka kan ada 10 pelajaran yang berbeda dari 10 kali pematerian itu gitu ya. Karena berbicara tentang self awareness ini merupakan satu buah proses kita sendiri berkaca gitu ya. Saya tidak akan menyampaikan materi ini sebagai sebuah materi kajian yang kemudian saya ingin teman-teman dengarkan dan teman-teman yakini gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan ini sebagai sebuah pemantik untuk kemudian teman-teman seperti di gambarnya gitu ya. Kemudian menjadikan materi ini sebagai sarana untuk berkaca gitu. Sehingga teman-teman bisa ketemu keyakinan dirinya itu bukan karena saya yakinkan gitu ya. Tapi teman-teman ketemu keyakinan dirinya karena teman-teman akhirnya punya cermin yang jernih untuk berkaca gitu ya. Ya layaknya si kucing imut ini gitu ya, setelah dia berkaca ternyata sejatinya adalah singa gitu ya. Jadi saya khawatir kita selama ini merasa kita adalah diri yang imut dan lucu padahal ternyata jiwanya jiwa-jiwa pejuang gitu ya. Itu kan juga harapannya bisa menemukan cermin yang jernih untuk berkaca. Maka malam hari ini pun semoga Allah izinkan menjadi salah satu cara untuk kita menemukan cermin kita yang jernih untuk kemudian berkaca sehingga bisa menjadi sebuah patokan dalam pengambilan keputusan kita. Satu, supaya kita tidak dependen atau tergantung dengan siapapun gitu ya, bahwa Allah bersama kita, maka dengan kejernihan cermin ini, self awareness itu ketika kita punya kejernihan cermin ini, maka kita bisa menemukan gitu ya sejatinya karakter kita, perasaan kita, motif niatan kita, dan apa sih hasrat-hasrat terbesar kita yang kemudian ingin kita lakukan itu kita sudah ketemu gitu. Sehingga kita tahu gitu ya kemana kemudian kita akan menuju. Itu yang pertama. Yang kedua, ya cita-cita kita dengan materi ini, dengan self awareness ini, kemudian teman-teman bisa menemukan internal sources of energy gitu ya. Energi dari dalam diri ketika melakukan sesuatu gitu. Tidak nunggu disemangatin orang lain untuk bisa semangat gitu. Selalu bisa menemukan semangat dari dalam dirinya di aneka macam situasi apapun itu. Jadi setidaknya dua hal tadi sih, oleh-oleh pulang yang harapan saya bisa menjadi gambaran di ngaji culture kita pada malam hari ini. Semoga Allah izinkan untuk dua hal tadi bisa terwujud dan mari kita mulai pembahasannya tentu dengan mengucapkan sholawat kepada kanjeng Nabi kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga dengan izin Allah syafaatnya akan sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabiin, para tabiin, para ulama, para syuhada, para guru-guru kita, orang tua kita, dan sampai kepada kita semua di yaumul kiamah kelak. Amin amin, insya Allah. Oke teman-teman sekalian, ada tiga
tiga syarat yang akan saya ajukan sebagai kontrak belajar kita di malam hari ini. Kalau kontraknya disepakati, kita baru berlanjut ke materi. Tapi kalau kontraknya tidak sepakati, mending kita bahas kontraknya dulu. Jadi, oke, silahkan Kak Afida tadi sudah ngacung, apa mau mengajukan kontrak atau apa? Oke, aman ya? Oke, jadi saya pengen mengajukan tiga kontrak belajar untuk teman-teman sekalian gitu, yang sebagai gambaran bahwa tiga kontrak ini adalah kontrak yang harapan kita bisa menjadi awalan kita dalam melangkah. Apa saja kontraknya? Kontrak yang pertama adalah sebagaimana keyakinan kita bahwa jodoh adalah cobaan bagi kita, maka sekuat itu pula keyakinan kita bahwa setiap cobaan sebenarnya juga adalah jodoh kita. Jadi disepakati nggak? Ya walaupun beberapa orang di sini masih ngawang-ngawang, ya masa benar sih jodoh adalah cobaan bagi kita gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya yakinilah bahwa jodoh adalah cobaan bagimu gitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang buat lebih relate buat teman-teman adalah yakin nggak bahwa setiap cobaan itu adalah jodoh kita? Gitu. Karena kalau kontrak ini tidak diterima, hidup akan menjadi sangat menjengkelkan gitu ya. Karena merasa seolah-olah kita tidak layak untuk mendapatkan cobaan itu. Atau kenapa orang yang sesoleh aku gitu ya, akhirnya mendapatkan cobaan itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak terima karena ibadah-ibadahnya, terus merasa bahwa kita nggak pantas untuk dapat cobaan tadi gitu. Jadi disepakati nggak ini? Kontrak pertama bahwa yakin bahwa setiap cobaan itu adalah jodoh kita. Allah nggak mungkin salah untuk mengirimkan cobaannya ke kita. Sepakat? Kalau nggak sepakat, kalau Dapat. nggak sepakat nggak lanjut materi ini, ancamannya gitu kan gitu ya. Oke, clear dulu ya. Jadi materi self awareness ini diawali satu buah pemahaman bahwa nggak mungkin Allah tuh salah ngirimin cobaan gitu ya. Pasti Allah secara sempurna sudah menyiapkan cobaan itu khusus dan benar-benar disiapkan untuk kita gitu ya. Jadi tidak mungkin tertukar cobaannya. Oke, kalau ini disepakati kita akan geser ke prinsip yang kedua. Yang kedua adalah sebagaimana keyakinan kita bahwa Allah adalah yang menurunkan penyakit bagi kita, maka sekuat itu pula keyakinan kita bahwa Allah itu pasti akan menyertakan obat penawarnya. Jadi nggak mungkin Allah akan menurunkan sebuah masalah tanpa solusi. Kayak gitu. Apakah kita seyakin itu? Atau jangan-jangan kita masih meyakini bahwa kok Allah tuh ngirimin aku masalah terus ya nggak pernah ngasih solusinya. Nah itu akan menjadi berbahaya gitu ya dalam perjalanan self awareness kita ke depan. Kalau kita masih diracuni dengan pemahaman bahwa kalau Allah nurunkan sebuah penyakit itu nggak sama obatnya. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan inna ma'al usri yusra. Bahwa dalam setiap kesulitan itu bersamaan dengan itu Allah turunkan juga sebuah solusi atau kemudahan gitu ya. Jadi nggak mungkin Allah menurunkan sebuah kesulitan itu tanpa adanya kemudahan di sana. Maka cara pandangnya ini yang harus jadi kunci. Jadi yakin kalau Allah nurunkan sebuah masalah satu paket dengan solusinya, atau masih merasa bahwa oh, Allah tuh kalau nurunin masalah, masalahnya aja ini nggak sambil ngasih solusinya gitu. Clear, clear. Syarat kedua disepakati? Disepakati nggak? Yakin? Oke. Kalau yakin kita geser. Syarat yang terakhir. Syarat ketiga adalah sebagaimana keyakinan kita bahwa setiap pohon itu selalu memiliki akarnya, maka kita sangat yakin pula bahwa setiap masalah yang terlihat itu pasti memiliki penyebab tersembunyi yang mendasarinya. Jadi masalah itu nggak mungkin kalau nggak ada akarnya gitu. Setiap masalah itu pasti ada akarnya. Maka tugas kita tidak cuma sekedar menyelesaikan masalahnya, tapi menemukan akar masalahnya apa, yang itu kemudian akan kita atasi sebagai sebuah cara untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah tadi. Jadi kehidupan kita itu nggak mungkin masalah-masalahnya itu tidak memiliki akar penyebab. Jadi ketika ada kesulitan apapun itu pasti kita akan temukan sebenarnya ada loh hal-hal prinsip yang berada di balik itu yang membuat masalah itu jadi kita alami gitu. Jadi nggak mungkin sebuah masalah itu nggak ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya. Nah, kalau pas kita sedang menemukan masalah berarti harus sambil telaten untuk bongkar apa root cause-nya atau apa akar masalahnya. Apakah disepakati bahwa setiap masalah itu pasti ada akar penyebab gitu ya? Kayak gitu. Sehingga kita tidak terjebak pada masalah-masalah di level kulit gitu ya. Kita pasti nanti akan nyari gitu. Kita ngulik ada apa sebenarnya di balik semua kejadian ini. Nggak mungkin sebuah kejadian terjadi tanpa penyebab terus kemudian datang kepada kita. Apakah tiga prinsip ini disepakati?
Kalau disepakati tolong diberikan reaction-nya. Kasih jempol, kasih reaction apapun, saya persilahkan. Yuk, apakah disepakati kontraknya? Insya Allah sepakat. Sepakat? Mana reaction-nya? Sepakat. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu, kalau sudah disepakati, kita akan berawal dari sana. Apa bagian pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian? Ada sebuah kalimat yang sangat indah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di surat Al-Mulk ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat katakanlah dialah yaitu Allah zat yang menciptakanmu dan menjadikan bagimu Allah siapkan kepada kita 3 perangkat yaitu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Akan tetapi gitu ya, hanya sedikit sekali gitu ya di antara kita sekalian itu menjadi seseorang yang bersyukur. Bisa karena memang di antara jamaknya manusia itu sedikit yang bersyukur atau kalaupun kita bersyukur itu bersyukurnya sedikit sekali. Jarang sekali kita melakukan sebuah proses kesyukuran. Ayat ini tidak sekedar memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan bersyukur itu. Teman-teman sekalian, ketika kita mendengarkan kalimat dari para ulama terkait dengan kata bersyukur ini, salah satu definisi bersyukur yang paling sederhana sebenarnya adalah memiliki kemampuan untuk mengulik sesuatu hal yang tidak terlihat di permukaan. Nah, itu definisi bersyukur itu kayak gitu. Contohnya apa? Jadi sering disebutkan para ulama, seolah-olah kebaikan itu ada di balik taplak meja, gitu ya. Jadi sebenarnya di balik taplak meja kita, gitu, itu tuh ada sesuatu, tapi tertutup oleh taplak meja tadi. Nah, siapa sih orang yang bisa bersyukur? Orang yang bisa bersyukur adalah seseorang yang kemudian bisa membuka gitu ya, taplak mejanya untuk menemukan apa yang ada di balik taplak meja atau bahkan ketika tidak bisa membuka taplak mejanya, dia itu kemudian meyakini bahwa di balik taplak meja tadi itu ada sebuah kebaikan yang menunggunya. Jadi, apa itu bersyukur? Kemampuan untuk bersyukur adalah kemampuan untuk bisa meyakini betul bahwa di balik setiap kejadian itu tuh pasti ada kebaikan yang kemudian Allah sajikan buat kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah meyakini dulu bahwa di balik kejadian itu adalah keburukan, maka nama lainnya kita sedang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wah pasti kayak gini nih, pasti kayak gini nih, sudah ada prasangka buruk dulu dan seburuk-buruk prasangka adalah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita kaitkan dengan materi kita di malam hari ini tentang self awareness, maka self awareness adalah sama-sama nggak tahu. Ini simpulan materinya ya, saya sampaikan di depan. Sama-sama nggak tahu apa yang dibalik kejadian kita. Mbok yo, do you know Mbok yo? Tahu istilah Mbok yo? Apa artinya Mbok yo? Apa artinya Mbok yo itu? Sama-sama kamu nggak tahu Mbok yo. Itu perlu diterjemahkan nggak? Ini kalimat istilah tapi penting ini. Sama-sama kamu nggak tahu Mbok yo, kamu tuh memilih untuk berprasangka baik kepada Allah bahwa akan ada kebaikan yang kamu alami kemudian gitu. Maka teman-teman sekalian gitu ya. Oh ya, mendingan ya, oke lah, boleh lah gitu ya. Walaupun nggak precise amat, tapi intinya begitu bahwa sama-sama kamu tuh nggak tahu apa yang ada di balik taplak itu. Berprasangka baiklah kepada Allah, karena itu akan lebih menenangkan untukmu. Jadi ini mirip kayak teman-teman sering kan mengalami kejadian-kejadian yang ambigu gitu. Ini tuh sebenarnya apa sih? Misalkan tiba-tiba ada orang yang tidak pernah ngobrol sama teman-teman terus tiba-tiba jadi akrab sama teman-teman gitu ya. Atau mungkin teman-teman tidak pernah berdoa sesuatu tapi tiba-tiba dapat sebuah rezeki atau anugerah. Atau teman-teman kemudian ada perubahan sikapnya orang-orang di kiri dan kanan kita termasuk sampai hal yang menyebalkan. Mungkin orang yang sebelumnya itu sangat support teman-teman tiba-tiba jadi tidak mensupport teman-teman sekalian. Itu kan sebenarnya penuh dengan tanda tanya ya. Kita tuh nggak tahu gitu. Sebenarnya apa yang ada di balik kejadian ini. Tapi sama-sama nggak tahu kenapa kita kemudian berprasangka buruk. Dan ini bukan soal berprasangka baik atau buruk kepada makhluk ya. Nomor satu yang disebutkan oleh Allah, berprasangka buruklah. Berprasangka baiklah kamu kepadaku sebagai seseorang yang menciptakanmu dan sudah akan menyajikan kepadamu segala macam kebaikan. Jadi self awareness itu
kalau kita tanya apa ciri-ciri seseorang itu sudah memiliki self-awareness yang memadai, maka dia akan selalu meyakini bahwa di balik setiap kejadian-kejadiannya, setiap peristiwa-peristiwa hidup yang dialami, itu adalah sesuatu hadiah yang baik yang Allah siapkan buat kita. Seburuk apapun itu di mata manusia. Jadi Mas Afnan tadi menyampaikan tentang kalimat bahwa supaya tetap on track dan tidak on trend semata-mata, maka itu semua diawali dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak sayang sama kita. Jadi keyakinan paling mendasar dalam self awareness adalah meyakini betul bahwa tidak mungkin Allah itu akan meninggalkan kita dalam setiap situasi yang ada. Karena apa? Karena kalau kita yakin ada Allah di sana, maka tidak akan ada keburukan di sana, meskipun kelihatannya kejadian itu sangat buruk buat kita. Jadi bagi yang sudah mulai merasa sebel sama berbagai macam kejadian-kejadian yang dialami dalam keseharian, bagi yang sudah merasa sebel sama tingkahnya orang yang ada di kiri dan kanan, bagi yang sudah merasa terlukai atau tersakiti gara-gara orang yang diekspektasikan itu harusnya mensupport kita tapi justru tidak mendukung kita, bagi yang mungkin merasa bahwa sudah berjuang mati-matian tapi tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari awal, maka mari kita sambut surat Al-Mulk ayat 23 ini dengan kalimat bahwa kalau kita benar-benar ingin kemudian sangat mengenali diri kita, maka mari kita mulai dari kemampuan kita untuk membuka taplak meja tadi. Kemampuan untuk mengenali bahwa di balik taplak meja itu ada hadiah yang sedang Allah siapkan buat kita. Dan kalimat indahnya itu terletak di surat Ad-Duha dengan kalimat apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sungguh di kemudian hari, di akhir hari nanti, atau di akhirat nanti, atau ujungnya nanti, Allah tuh sebenarnya sudah menyiapkan berbagai yang selama ini bahkan tidak sempat kamu doakan karena saking sibuknya kamu berbuat baik gitu, sehingga tidak sempat untuk berbuat itu Allah sudah siapkan semuanya di belakang. Seandainya kamu tahu bahwa Allah menunggu di ujung perjalananmu ketika kamu pulang kembali kepadanya nanti. Tapi karena sekarang kita masih di dunia, maka kita disiksa oleh materi-materi tadi. Selama kita masih di dunia, kita masih disiksa oleh keinginan-keinginan yang tidak berhenti tadi. Selama kita di dunia, kita masih disiksa dengan tingkah laku orang nyebelin yang ada di kiri dan kanan kita itu. Selama di dunia, kita masih akan disiksa dengan ekspektasi-ekspektasi yang membuat kita trauma untuk kemudian berharap lagi sama seseorang gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, karena memang dunia tidak kompatibel untuk kemudian kita bicara tentang keadilan. Kalau pengen adil, ya adilnya di akhirat gitu. Kalau di dunia itu, ya adanya cuma on the track menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kata kunci utama kalau kita bicara tentang self awareness, dasar-dasarnya dari mana. Tapi tentu kan tidak sesederhana itu. Untuk tetap senantiasa husnuzon sama Allah itu ya bukan hal yang mudah. Untuk kemudian senantiasa bisa berpikir positif itu kan juga tidak, kayaknya ya kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Lalu rahasianya apa? Maka ingat, yang disebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 23 ini kita punya 3 perangkat. 3 perangkat untuk kemudian bisa sangat kenal dengan diri kita sendiri. Nomor 1 apa? Yang disebutkan di sini, di dalam surat Al-Mulk ayat 23, perangkat pertama untuk punya self-awareness, perangkat itu bernama as-sama. Artinya apa? Kemampuan pendengaran kita. Yang kedua adalah al-basor. Apa artinya al-basor? Yaitu kemampuan untuk melihat. Dan yang ketiga, setelah kita bisa mendengar, kita bisa melihat, yang ketiga adalah perangkat utama dari proses self-awareness itu adalah al-afidah, atau sering disebut para ulama dengan kata fu'ad. Apa artinya? Fu'ad? Fu'ad artinya adalah hati nurani. Artinya, kalau kita ingin punya self-awareness, maka pastikan kejernihan di antara tiga jalur ini, yaitu kejernihan dalam mendengarkan sesuatu, kejernihan dalam melihat sesuatu, dan kejernihan dalam merasakan atau memproses sesuatu. Seringkali self-awareness itu akan mulai problematik ketika apa? Kita mendengarkannya sudah tidak jernih lagi, jadi nggak bisa dengerin suara hati kita, jadi nggak bisa dengerin masukan-masukan orang lain kepada kita, jadi nggak bisa dengerin keluh kesahnya orang-orang terdekat kita. Itu adalah ciri-ciri pendengaran kita bermasalah. Dan pendengaran ini kan tidak cuma dalam arti telinga secara fisik kan, gitu. Tapi dalam hal ini pendengaran adalah pendengaran kita dalam mendengar suara hati, mendengarkan nurani kita gitu. Yang kedua, kalau pengen self-awareness yang memadai adalah kita harus punya penglihatan. Penglihatan itu apa? Jernih dalam melihat sesuatu, tidak terkotori dulu oleh prasangka-prasangka, tidak mudah terus kemudian mengalami trauma ketika kemudian disakiti orang lain, oh pasti orang lain juga akan menyakitiku. Nah itu penglihatan yang jernih itu seperti itu. Termasuk
melihat kondisi di dalam dirinya. Kenapa? Karena seseorang dengan self-awareness yang memadai, itu salah satu prasyaratnya adalah dia bisa jernih dalam mengenali dirinya. Karena dengan self-awareness tadi, dia kemudian akan jernih dalam melihat orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa melihat orang lain dengan jernih kalau kita tidak jernih dalam melihat diri kita sendiri? Itu kaidah utamanya self-awareness. Maka dengan pendengaran dan penglihatan tadi, informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, itu akhirnya ditentukan puncak self-awareness-nya terdiri dari kualitas kita dalam memproses, kualitas kita dalam mengelola, kualitas kita dalam melakukan proses validasi, kualitas kita dalam melakukan proses screening dan evaluasi atas pendengaran dan penglihatan yang selama ini ada dalam diri kita. Maka cukupkan gitu ya. Kalau dulu tuh saya pernah protes sama guru saya gitu ya. Ustadz, kita itu kan kalau di dalam akidah Islam itu kan malaikat itu kan tugasnya pasif ya. Cuma mencatat kebaikan sama mencatat keburukan kita gitu. Sementara kalau di dalam akidahnya agama lain itu kan ada proses bahwa setan sama malaikat itu kan tarung seolah-olah gitu. Kalau kita lihat Tom and Jerry gitu ya, teman-teman, generasinya Tom and Jerry enggak gitu ya. Jadi di Tom and Jerry itu kadang-kadang kalau pasti siapa Tomnya itu pengen berbuat jahat itu dia kayak dibisik-bisikin di bagian kirinya itu ada sisi apa Tom dalam versi setan gitu ya. Terus satunya kalau si Tomnya sedang pengen berbuat baik itu ada yang bisiki Tomnya dalam versi malaikat gitu, ada putih-putihnya di atas kepala kayak gitu. Artinya seolah-olah diwujudkan itu tuh bahwa kalau di dalam akidahnya agama lain itu ada malaikat yang membisikkan kebaikan, ada setan yang kemudian mengajak ke arah keburukan gitu. Tapi artinya itu malaikatnya itu malaikatnya itu aktif untuk bujuk gitu loh. Ayo jangan lakukan dosa itu gitu-gitu. Sementara di dalam agama kita kan nggak gitu ya. Malaikat itu kan tidak terus bisikin kita ayo jangan berbuat dosa gitu kan nggak gitu. Nah, itu kan berarti nggak fair gitu ya. Kenapa? Karena kita jadi sering salah dalam mengambil keputusan karena kita apa-apa melakukan sendiri gitu. Berarti Allah nggak adil dong kalau kayak gitu gitu. Saya protes sama guru saya. Gitu. Apa jawabannya beliau? Mas Isnan gitu ya. Memang setan itu kan bergerak aktif. Tapi Mas Isnan jangan lupa bahwa Allah itu juga membekali kita dengan sebuah perangkat yang sangat jitu supaya biar kita tetap jadi orang baik. Dan perangkat itu bernama jika engkau mulai ragu, maka bertanyalah atau mintalah fatwa kepada hatimu kayak gitu. Jadi hati itu justru malah perangkatnya integrated gitu ya. Kalau dalam akidahnya agama lain kan harus ada makhluk dari luar yang kemudian bisik-bisik ke arah kebaikan gitu. Kalau kita itu tuh ada di dalam diri kita. Ruh yang kemudian ditiupkan oleh Allah kepada kita gitu ya. Dalam sebuah proses penciptaan itu tuh pasti akan mengajak kembali kepada tuannya. Kayak gitu. Ruh yang tadi ditiupkan itu pasti akan mengajak kembali kepada Robnya. Maka selama ruh tadi integrated di dalam nafsu kita gitu ya, maka kemudian kita akan senantiasa punya keinginan kembali untuk menjaga kebaikan-kebaikan tadi. Tapi kan tergantung kualitas nafsnya gitu ya. Maka supaya nafsnya berkualitas, si perangkat bernama fuad tadi, perangkat yang dalam beberapa terminologi juga disebut dengan kolbu tadi gitu, itu harus memiliki kejernihan untuk memproses itu. Oleh karena itu self awareness itu sepenting itu. Kenapa? Karena dia adalah pusat pemrosesan. Jadi pusat proses pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan pendekatan neurokognitif pada umumnya yang dianggapnya proses pengambilan keputusan itu hanya secara kognitif aja. Enggak. Sebagai seorang muslim kita perlu meyakini bahwa proses pengambilan keputusan itu salah satunya ditentukan oleh processing fuad, processing kolbu. Yang kemudian kita kaitkan dalam proses ini adalah seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, kalau bagian ini baik maka kan baik pula keseluruhan dirinya, kalau bagian ini buruk akan buruk pula keseluruhannya, itu karena si fuadnya ini tadi, si kolbunya ini tadi, kayak gitu. Jadi teman-teman sekalian, betapa pentingnya self awareness itu kenapa? Karena ini adalah pusat pemrosesan data. Jadi pusat untuk kemudian kita mempersepsikan sesuatu itu baik atau buruk. Maka mari kita latih nafs kita gitu ya supaya nafsnya jadi bersih. Itulah prinsip dasar dari kenapa self awareness itu penting. Nah, bagaimana cara self awareness-nya dilakukan gitu? Maka harus terbiasa. Mirip kayak membuka taplak tadi. Kalau membuka taplak itu kan berarti harus telaten untuk membukai satu demi satu. Nah, itu juga yang diajarkan oleh Simon Sinek kepada kita gitu ya. Jadi, kalau kamu melakukan sesuatu, itu tuh jangan cuma bicara tentang what-nya. Jangan cuma bicara tentang apa yang kamu lakukan, tapi bicara tentang bagaimana cara melakukan, dan bahkan yang paling dalam juga bicaralah tentang mengapa kamu melakukannya. Maka self awareness itu adalah satu buah cara
yang kemudian diajarkan oleh Allah kepada kita dengan cara apa? Terbiasalah kalau melakukan sesuatu, itu tolong temukan why-nya. Jangan sampai kamu menjadi seorang muslim dewasa, melakukan sesuatu, ternyata nggak pernah peduli sama why-mu. Apa resikonya kalau kamu tidak pernah peduli sama why-mu? Maka kamu akan menjadi zombie. Itu. Apa itu zombie? Seseorang yang melakukan sesuatu tanpa ada alasannya, hanya ikut-ikutan, tadi kalau disebutkan Mas Afnan, ya jadi on trend tadi gitu ya, melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan orang lain melakukan. Karena ada warm body di situ, kemudian mengejar makanan itu, maka semuanya mengejar ke arah sana. Kalau nanti makanannya sudah habis, kembali kegiatannya jadi nggak jelas. Saya ingat banget gitu, zaman SMP dulu, di depan sekolah saya itu kan ada fotokopian ya. Nah, itu tuh kejadian selalu bermula ketika pas tadi mau menjelang ujian akhir semester gitu ya. Kalau mau ujian akhir semester itu salah satunya si fotokopian tadi itu jadi rame banget gitu ya. Kenapa? Karena saat para pemalas-pemalas belajar kayak kami dulu itu ya kalau mau belajar kemudian mengandalkan catatan temannya untuk difotokopi gitu ya. Karena selama ini nggak pernah nyatet pas pelajaran kan, nggak pernah terlalu niat-niat banget. Jadi menjelang ujian akhir semester itu fotokopian tuh jadi rame banget kayak gitu. Jadi kayak di sana itu kayak zombie-zombie yang kemudian apa berebutan untuk segera fotokopi catatan temannya tadi kayak gitu. Tapi begitu ujian semester selesai, ya udah fotokopian menjadi sepi kembali gitu ya. Orang sudah belajarnya kembali nggak jelas, liburan kemana-mana kayak gitu. Kenapa? Karena berarti salah satunya orang belajar karena tren gitu ya. Belajarnya bukan karena track yang dia bangun untuk pengembangan dirinya. Belajarnya karena apa? Belajarnya karena orang lain juga sedang buru-buru untuk menuju itu, maka kita juga ikut-ikutan melakukan itu. Bagaimana jika ternyata kondisi itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita? Kita melakukan sesuatu hanya karena orang lain sedang melakukannya. Ya mirip kayak kalau teman-teman ditanya lah, habis lulus SD kenapa SMP? Loh, ya karena semua orang yang lulus SD itu kan masuk SMP gitu ya. Nanti gitu juga. Kenapa aku habis lulus SMP terus SMA? Yo karena semua orang melakukannya gitu. Loh kalau kayak gitu terus, bukankah itu menjadi sesuatu kaidah yang sangat membahayakan? Karena kita melakukan sesuatu hanya bicara tentang what-nya, tidak pernah how-nya, apalagi kok sampai why we should do it gitu ya. Kenapa kita harus melakukan itu? Maka inilah yang kemudian menjadi masalah besar umat Islam hari ini, termasuk kita sebagai para pemudanya, yaitu apa? Yaitu kemudian mengalami proses distraksi gitu, level paling sederhananya. Kalau agak lebih parah dikit namanya misorientasi gitu ya. Kalau level paling parahnya sampai tidak punya tujuan namanya disorientasi gitu ya. Akhirnya apa? Jadi kehilangan motivasi dalam melakukan sesuatu. Kalau bahasa Belandanya itu rubuh-rubuh gedang gitu ya. Tahu istilah rubuh-rubuh gedang? Ada yang tahu nggak? Rubuh-rubuh gedang itu peribahasa bahasa Jawa yang berarti banyak orang melakukan sesuatu mirip kayak pisang. Teman-teman, kalau teman-teman lihat pohon pisang, itu kan biasanya ada pohon pisang utama yang paling gede. Dan tumbuh di sekitarnya itu pisang-pisang lain yang tunasnya satu akar sama dia. Nah, kalau si pohon pisang yang paling gede tadi akhirnya kena badai, dan akhirnya ambruk, apa yang terjadi untuk pohon-pohon pisang kecil di sekitarnya? Ya karena dia masih satu akar, maka akan ikut-ikutan ambruk. Itu kan yang kita alami sekarang gitu ya. Apa mulai dari kasus finansial, kalau ada penipuan trading atau penipuan investasi gitu ya, langsung hancur berantakan semua gara-gara ngikut semua ke satu orang itu. Nanti urusan apa di sosial media ada mungkin yang apa kena bully apa gitu. Semuanya jadi nyerang ke situ. Tapi begitu ternyata itu bullyingnya salah cuma framing, nah semuanya terus jadi apa merasa bersalah semua. Jadi ya rubuh-rubuh gedang itu menjadi sebuah fenomena yang sangat mungkin. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukan sesuatu tidak menemukan dalam rangka apa kita melakukannya. Karena selama ini kita hanya melakukan sesuatu karena ikut-ikutan orang di kiri dan kanan kita. Maka teman-teman sekalian, berhati-hatilah karena masalah kita banyak. Kehidupan ini memang seringkali tidak menyenangkan. Kalau sudah sampai di satu titik, nanti kemudian akan ke titik berikutnya yang lebih menyebalkan. Kalau sudah berjuang keras, kok ya tidak berhenti-berhenti, malah dapat cobaan yang lebih berat lagi. Kalau sudah memilih jadi orang baik, kok malah cobaannya datang bertubi-tubi. Pernah merasakan itu? Dulu kayaknya pas sering maksiat nggak gini-gini amat gitu ya. Tapi kenapa sekarang pas jadi soleh, kok malah cobaannya banyak gitu ya. Jangan-jangan kita kemudian terus mengalami disorientasi dari itu semua, kayak gitu, yang berujung gitu ya kita terjebak ke salah satu di antara dua sindrom. Ini penyakit serius di dalam proses self-awareness. Apa? Yang pertama, namanya adalah kaidah buruk muka cermin dibelah. Ini ciri tidak self-awareness itu ciri pertama yaitu buruk muka cermin dibelah. Yaitu apa?
sudah tahu gitu ya, kalau terus kemudian dirinya itu yang harusnya mengkoreksi diri, tapi malah nyalain lingkungannya. Nah, lingkunganku sih jelek kayak gitu, nggak produktif kayak gitu, makanya wajar kalau aku jadi pemalas. Itu ciri-ciri namanya buruk muka cermin dibelah, yaitu kesalahan diri sendiri tapi malah blaming atau menyalahkan orang lain. Tapi ada juga kesalahan tipe yang kedua, error tipe 2 dalam self-awareness. Apa kesalahan tipe 2 dalam self-awareness? Kesalahan tipe 2 dalam self-awareness adalah buruk cermin muka dibelah. Sudah tahu kalau lingkungan kiri dan kanannya itu toksik, sudah tahu kalau lingkungan kiri dan kanannya itu bermasalah, kita masih terus kemudian ikut-ikutan karena apa? Karena takut menjadi sendirian. Karena takut untuk kemudian tidak punya teman. Karena takut tidak sesuai dengan trennya. Ini yang kemudian jadi masalah self-awareness kita. Karena kita melakukan sesuatu hanya karena supaya biar aman bagi lingkungan sekitar kita, maka kemudian kita tidak punya keberanian untuk kemudian menolak sebuah keburukan yang itu memang sudah jelas-jelas ada dan menyalahi standar-standar kita. Maka teman-teman sekalian gitu ya, menjadi seorang yang punya self awareness itu akan berusaha untuk kita tidak terjebak di dalam sindroma yang pertama, yaitu buruk muka cermin dibelah, tapi juga kemudian tidak terjebak pada sindroma yang kedua, yaitu buruk cermin muka dibelah gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini menjadi sangat-sangat fundamental. Mulai hari ini ditata kembali bahwa seriusan kita masih melakukan ini hanya karena orang di sekitar kita. Ya, seriusan kita melakukan ini tanpa sebuah kefahaman. Kita memilih pilihan-pilihan teknis kita hanya karena nggak enakan. Maka renungi kembali dalam rangka apa kita melakukan ini semua. Karena apa? Di dalam tertib amal kita, di dalam tertib kita dalam beramal solih, nomor satu tuh niat itu adalah fondasi utamanya. Artinya apa? Ketika dikatakan innamal a'malu binniyat itu satu paket bahwa kamu harus sadar diri sepenuhnya ketika kamu sedang melakukan sebuah proses kebaikan. Tidak boleh kita dalam posisi melakukan sebuah kebaikan tapi tidak menyadari betul gitu ya dalam rangka apa kita melakukan itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah problem, kita mengalami disorientasi dan akhirnya kehilangan semangat dalam melakukan itu semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu adalah sebuah hal yang sangat kunci. Nah, jadi gitu ya. Ini materi saya masih agak cukup panjang, tapi kayaknya daripada teman-teman nanti eh, ngantuk mendengarkan materi saya, boleh ya kita kayaknya mulai diskusi dulu Mas Afnan. Jadi masih ada materi berikutnya untuk pendalaman terkait dengan self awareness, tapi kita mulai dari sini dulu barangkali ada diskusi, pertanyaan atau hal-hal yang masih pengen diklarifikasi oleh teman-teman sekalian. Tadi kita review sebentar, kita sudah bicara tentang hal-hal pokoknya gitu ya bahwa Allah kemudian dalam surat Al-Mulk tadi itu menasihatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwa kita punya perangkat pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untuk kemudian bisa membuat kita bersyukur. Kenapa? Karena salah satu ciri seseorang yang punya self-awareness yang memadai adalah senantiasa bisa menemukan kesyukuran meskipun kondisinya tidak selalu ideal seperti yang dia inginkan. Kayak gitu. Jadi dari sana terus kemudian kita pilah-pilah bahwa tidak semua hal yang kemudian kita hadapi itu lurus-lurus kayak gitu. Kita harus punya kemampuan untuk menggali gitu ya apa yang ada di balik ini semua kayak gitu supaya biar menemukan self awareness kita dan nasihat kuncinya adalah bahwa jangan cuma melihat sesuatu dari sisi what-nya tapi lihat sesuatu juga dari sisi why-nya dalam rangka apa kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dari sinilah semua niatnya bermula supaya tidak sekedar kita terjebak pada ya berbagai macam permasalahan hidup yang bikin kita jadi tidak bahagia atau kemudian kita jadi mudah sekali untuk menyalahkan diri kita atau mudah sekali untuk menyalahkan orang di sekitar kita. Nah, ini adalah problematika-problematika utama kita dalam bicara tentang self awareness tadi. Selebihnya mari kita diskusikan dulu untuk kemudian menajamkan pemahaman kita. Lalu kenapa kita butuh self awareness dan bagaimana cara kita untuk mencapai self awareness tadi. Kami persilahkan untuk didiskusikan dahulu. Begitu Mas Afnan. Oke. Hmm. Jadi Mas Aditya, mungkin Afnannya sedang ada uzur. Oke, siap. Kalau begitu Mohon maaf. aman-aman. Sudah sambung ya? Sudah. Ya, terima kasih Mas Isnan atas
penjelasan yang telah disampaikan. Semoga menjadi reminder buat kita untuk semakin fokus terhadap on track kita, fitrah kita sebagai manusia. Hubungan kita tidak hanya eh, terhadap apa yang kita lihat saja. Fokus kita di sini adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, khususnya hablum minallah kita juga. Ya, fokus kita on track kita sebagai fitrah kita sebagai seorang pribadi manusia. Dan setelah ini insya Allah yang nggak insya Allah kita akan melanjutkan untuk sesi diskusi. Ya, monggo teman-teman dipersilahkan untuk bisa barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh banget disampaikan teman-teman. Monggo ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi, diperdalam, atau kemudian didiskusikan gitu ya dari materi tadi. Karena saya yakin materi tadi tidak keren kalau tidak dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari didiskusikan. Silakan. Boleh via chat atau open microphone juga boleh. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari Kak Sarah Balkis. Boleh. Silakan, Kak Sarah. Ya, Assalamualaikum Pak Ihsan, terima kasih untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pemaparannya. Dibanding pertanyaan tuh saya kepantik. Tadi kan dibilang kalau salah satu untuk meyakini di setiap kejadian itu ada kebaikan gitu ya, seburuk apapun. Terus Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu tuh kalau di saya pribadi, saya selalu meyakini hal tersebut. Tapi jadi sudah self-aware nih, udah punya kayak semua harus tahu punya why-nya, harus terus mengevaluasi niat. Tapi ternyata saya menemukan tantangan bahwa akhirnya dibanding fokus kepada rahmat Allah, saya itu malah jadinya harusnya kan rojak gitu ya, berharap gitu. Malah karena saking self-aware-nya, saya tuh khauf banget gitu. Takut. Nah, takut kalau ternyata saya yang penuh hilaf ini, yang memang masih manusia kan tempat hilaf ya, itu tidak akan pernah bisa on track terus gitu. Jadi saya selalu sedikit-sedikit berkontemplasi atau merefleksikan, aku kayaknya salah deh kalau misalnya ada kejadian sesuatu, kayaknya ini teguran karena Allah deh. Jadi saya lupa rahmatnya itu gitu. Kira-kira tuh bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sarah. Ini pertanyaannya penting sekali gitu ya. Jadi ada kalanya karena kita itu sangat berhati-hati dengan sesuatu gitu ya. Terus kemudian malah justru muncul insecurity yang sebenarnya itu tidak sampai sejauh itu gitu. Tapi faktanya itu sering terjadi. Maka teman-teman sekalian, tadi kan juga sudah disebutkan oleh Kak Sarah itu sendiri bahwa bangunan hati tadi itu tuh sebenarnya dijaga oleh Allah dengan 3 perasaan. Diibaratkan oleh Ibnul Qayyim dengan kalimat seperti burung yang kemudian sedang menempuh perjalanan. Sayap kanannya adalah roja gitu ya, berharap senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap kirinya adalah khauf atau ketakutan untuk ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupakan kepalanya. Kepalanya apa? Kalau sayap kanannya roja, sayap kirinya khauf, kepalanya apa? Mahabbah? Kepalanya apa? Mahabbah bukan? Mahabbah. Kepalanya adalah mahabbah. Kepalanya adalah cinta kepada Allah, merasa senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekedar menyeimbangkan khauf dan roja, itu nanti kita akan bisa diombang-ambingkan oleh aneka macam kejadian gitu ya. Karena ada beberapa kejadian yang memang membuat kita sangat berharap sekali gitu ya. Tapi ada beberapa kejadian yang membuat kita merasa sangat takut sekali. Kalau perasaan itu cuma adanya mahabbah sama roja, itu tuh jadi kayak kita terombang-ambing, positif negatifnya itu agak bisa ekstrim gitu. Maka kemudian disampaikan oleh Ibnul Qayyim, maka kepalanya adalah mahabbah. Maka perasaan untuk senantiasa dicintai. Mirip kayak kalau orang sedang merasa dicintai. Apa akibatnya? Kalau kita sedang merasa dicintai, maka kepedihan dan kebahagiaan itu jadi tidak terlalu penting-penting amat. Yang penting bareng sama dia. Gitu. Itu kan perasaan orang yang dicintai kan kayak gitu kan. Karena kita merasa dicintai, maka yang penting buat dia, maka apapun akan kulakukan, mau sepedih apapun rasanya, mau sebahagia apapun di dalam hatiku, itu tidak jadi soal lagi tentang rasa gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu kebersamaan itulah yang kemudian menjadi pokok. Maka rasa takut
ketika kita ditinggalkan oleh Allah dan kemudian yang cenderung memunculkan insecurity tadi, itu perlu benar-benar dikurasi, perlu benar-benar terus kemudian dikoreksi gitu ya, untuk kemudian supaya tidak menjadi penyebab, karena tadi setan itu kemampuan memanipulasinya tingkat tinggi Kak Sarah. Saking kemampuan manipulasinya tingkat tinggi, dia itu bisa memanipulasi kita dengan ayat-ayat. Dia bisa memanipulasi kita dengan perasaan-perasaan yang kayak, oh kamu sudah berbuat dosa ini kayak gitu. Maka kamu ingat nggak bahwa di dalam ayat ini itu ada bahwa hukuman untuk orang yang berbuat ini itu kayak gini. Itu tuh salah satu bentuk manipulasi yang ujung-ujungnya membuat kita supaya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesalahan paling fatal dari maksiat atau dosa yang dilakukan seseorang itu bukan dosa atau maksiatnya, tapi kesalahan paling fatal dari dosa dan maksiat yang dilakukan seseorang adalah ketika dia kemudian meyakini bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini kan sesuatu hal yang perlu dilatih kedisiplinannya ya, kayak gitu. Maka saya sepakat sebenarnya salah satu strateginya adalah ini perlu dikoreksi. Tapi di dalam mengkoreksi, jangan sampai arahnya itu cuma corrective actionnya cuma tadi dari sisi khauf, dari sisi roja gitu. Kenapa? Salah satunya itu perlu dicek dari sisi mahabbah. Bagaimana cara untuk memunculkan mahabbah? Allah tuh sudah siapkan caranya. Kalau pas kamu sedang agak ingkar, ingat-ingatlah gitu ya, bahwa ada peringatan-peringatan serius buat kamu. Tapi kalau pas kamu sedang solih, itu tuh kamu juga punya ancaman-ancaman. Jadi kita harus tahu diri dalam mentreatment diri kita. Kita jadi terjebak dalam khauf itu karena biasanya maltreatment. Sudah tahu kalau sedang agak tidak deket-deket sama Allah, kok malah kemudian menyimak atau mendalami sesuatu hal yang kemudian memperlihatkan hukuman Allah itu sangat berat buat kita. Sebaliknya, pas sedang agak banyak melakukan amal-amal kebaikan, justru malah membaca hal-hal yang terkait dengan janji-janji atau hadiah-hadiah yang akan Allah siapkan, itu kebalik. Itu kan mirip kayak kita kalau lagi sedih terus malah dengerin lagu galau gitu. Apa yang akan terjadi? Ya yang terjadi adalah kemudian semakin menyalahkan diri berlebihan. Maka oleh para ulama itu disampaikan, kalau kamu sedang di bawah, dengarkanlah ayat, dengarkanlah hadis, dengarkanlah kisah para nabi dan orang-orang soleh yang membuat kamu terangkat. Tapi kalau kamu sedang di atas, dengarkanlah sesuatu hal yang bisa memperingatkanmu di bawah. Sesungguhnya kolbu itu bisa terbolak-balik. Maka kalau kadang-kadang naik, kadang-kadang turun itu manusiawi. Yang penting batas atasnya tidak ditabrak dan batas bawahnya tidak ditabrak. Self-awareness itu bukan senantiasa sempurna. Self-awareness itu adalah senantiasa belajar. Jadi target akhir dari self-awareness itu bukan kesempurnaan. Target akhir dari self-awareness adalah memiliki kesadaran untuk senantiasa belajar dari kesalahannya sebelumnya, senantiasa belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu adalah target dari self-awareness. Self-awareness tidak pernah memaksa kita atau menyuruh kita untuk jadi sempurna. Self-awareness itu nyuruh kita untuk senantiasa belajar. Ini yang menjadi salah satu modalitas paling pokoknya. Dan salah satu cara modalitas paling pokok untuk belajar itu adalah tadi, belajar untuk senantiasa menyadari bahwa Allah tuh senantiasa mencintai kita tanpa syarat apapun. Kalau kita sudah merasa dicintai oleh Allah tanpa syarat, maka kita tidak akan butuh-butuh banget untuk kemudian harus memvalidasi cinta dari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Tapi sebaliknya, kalau kita terus kemudian masih kemudian menggunakannya khauf sama roja aja, itu tuh nanti Allah bisa jadi terasa kejam banget kalau kita ingatnya pas sedang khaufnya gitu ya. Atau bisa jadi Allah tuh sedang kayak, oh aku nggak apa-apa bermaksiat karena kita cuma ingat-ingat rojanya. Maka yang diingat adalah mahabbahnya. Tegakah kamu untuk menyakiti seseorang yang sudah mencintaimu tanpa syarat gitu. Nah, itu yang akan menjadi sebuah pengingat setiap kita mau jatuh itu akan mengembalikan kita on the track lagi. Kenapa? Karena kepalanya adalah mahabbah. Semoga bisa menjawab Kak Sarah. Sangat menjawab. Terima kasih banyak. Oke. Boleh. Kayaknya ada pertanyaan di kolom chat ya. Izin bertanya. Sepertinya yang sudah dikatakan tadi bahwa kita semua sudah dibekali perangkat untuk self-awareness seperti hati nurani, pendengaran, dan lalu bagaimana cara mengoptimalkan atau mempertajam perangkat tersebut? Nah, ini ada satu hal yang cukup unik kalau kita ngobrol soal self-awareness. Jadi, karena perangkatnya itu sudah integrated sama kita, sebenarnya setiap pengalaman hidup yang kita alami itu akan membuat kita jadi lebih punya self-awareness. Artinya kita tuh punya modal yang sangat banyak untuk punya self-awareness. Kenapa? Karena semakin banyak pengalaman yang dialami, itu berarti stok kontemplasinya bisa banyak. Taruhlah orang yang berusia 15 tahun gitu ya, dengan orang yang berusia 25 tahun, selisih 10 tahun kan ini, itu kan punya stok pengalaman yang lebih banyak yang bisa dilakukan untuk tafakur,
yang bisa dilakukan untuk kontemplasi. Artinya lebih mungkin untuk cepat mencapai maturity atau kematangannya gara-gara jumlah pengalamannya lebih banyak. Kenapa? Karena sedari awal sebenarnya penglihatan, pendengaran, dan hati nurani itu integrated. Jadi semakin banyak yang dilihat, semakin banyak yang didengarkan, semakin banyak yang dirasakan, itu seseorang itu punya potensi untuk jadi lebih solih, lebih dekat sama Allah, lebih kemudian jadi lebih jernih dalam melihat sesuatu. Tapi sayangnya pengalaman tadi itu tidak berdiri sendiri. Di dalam prinsip self-awareness, kematangan diri itu ditentukan oleh pengalaman yang dimaknai. Jadi, jangan mentang-mentang terus kemudian, loh usia aku lebih tua dari kamu, maka aku akan lebih self-awareness daripada kamu. Itu nggak ada jaminan, gitu ya. Kenapa? Karena pengalaman tadi itu perlu untuk dimaknai. Bagaimana cara melatihnya? Supaya biar perangkat-perangkat tadi bisa digunakan dengan oke, supaya tidak sekedar auto proses saja, maka tolong ciptakan ruang jeda yang memadai dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena semakin serba otomatis sesuatu, teman-teman akan tidak mindful dalam melakukannya. Kalau semuanya serba reaksioner, kalau dapat stimulus X terus kemudian memunculkan respon Y, itu kan mirip kayak saraf tidak sadar kan. Kalau teman-teman belajar di sistem saraf itu kan ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Kalau stimulus tidak diproses langsung direspon, itu nanti jadinya reaktif. Sedangkan yang dibutuhkan itu kalau ada stimulus diproses dulu di pusat sarafnya gitu ya. Itu kalau kesadaran kan pakainya, kalau pakai bahasanya fisik itu kan pakainya adalah otak dan sumsum tulang belakang gitu ya. Tapi karena kita tuh punya hati nurani, punya fuad tadi, punya kolbu tadi, jadi harusnya diproses di situ dulu. Maka berikan ruang dan waktu untuk kemudian memprosesnya. Lah kalau 15 tahun, 25 tahun, nanti 35 tahun, nanti 45 tahun berjalan tanpa kemudian diproses, ya bagaimana mungkin kematangan diri itu akan teman-teman alami, yang ada tambah tua aja. Gitu. Makanya kalimatnya dalam peribahasa bahasa Indonesia itu, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kenapa? Karena tidak semua orang yang tambah tua itu jadi tambah dewasa. Karena tambah tua itu cuma tambah urusan pengalamannya aja. Pemaknaannya belum tentu. Maka mulai dari hari ini berjanjilah kepada diri sendiri untuk melakukan proses pemaknaan yang disengaja. Tidak nunggu ketabrak kahanan dulu. Tahu istilah ketabrak kahanan? Kita itu kan sering jadi kontemplatif gara-gara setelah mengalami kegagalan yang sangat parah kan. Baru terus kemudian mengalami momen untuk mari kita evaluasi diri. Enggak perlu nunggu kegagalan. Mau gagal mau berhasil, jadwalkan, agendakan untuk melakukan proses tafakur, untuk melakukan proses kontemplasi, berikan ruang untuk memaknai pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Banyak caranya, tekniknya ada pakai journaling, ada pakai ngerekam suara untuk kemudian didengarkan lagi, ada yang pengennya adalah dengan cara Dengan cara mungkin ngobrol sama temannya yang jujur dan bisa ngasih feedback, bisa dengan terus kemudian menyampaikan kepada orang di sekitar. Itu banyak sekali caranya, tapi mindful lah dalam menjalani sesuatu. Jangan kemerungsung, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa untuk memburu sesuatu tanpa pernah tahu untuk memeriksanya apakah itu sesuatu hal yang tepat dan baik buat kita atau tidak. Karena keterburu-buruan tadi secara umum adalah setruman dari hasrat diri yang kemudian rata-rata tidak terkontemplasikan atau tidak terolah dengan baik. Maka kalau perangkatnya sudah ada, tergantung perangkatnya itu diasah atau tidak. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman punya waktu 3 hari untuk menebang satu buah pohon di kebun, gitu ya, untuk menebang pohon di kebun, maka harusnya 3 hari itu digunakannya, pembagian waktunya kayak gimana? Digunakan buat apa? Kalau teman-teman punya waktu 3 hari untuk menebang pohon yang ada di kebun, gitu, semua pohon-pohon yang ada di kebun itu harus ditebang, maka kalau punya waktu 3 hari, itu baginya gimana? Kalau ada 30 pohon, 10 pohon hari pertama, 10 pohon hari kedua, 10 pohon hari ketiga. Enggak gitu. Prinsip dasarnya adalah kalau teman-teman sekarang gitu ya pengen mendapatkan hasil yang berkualitas, bisa jadi ada 1 hari yang digunakan untuk ngasah kapaknya, untuk ngasah alatnya. Kenapa? Karena kalau kapaknya tajam, bisa jadi pekerjaan yang harusnya dikerjakan 3 hari tadi sehari selesai. Tapi kalau kapaknya tidak tajam, alatnya tidak memadai, mau kita dikasih waktu seminggu juga nggak akan selesai. Tajamkan kapakmu, wahai teman-teman sekalian. Tajamkan penglihatanmu, tajamkan pendengaranmu,
tajamkan hati nuranimu. Karena itulah yang kemudian akan menjadi kapakmu untuk kemudian memilah-milah mana pengalaman-pengalaman baik yang harus kita pertahankan dan mana pengalaman-pengalaman buruk yang harus kita tinggalkan. Kalau selama ini cuma mengandalkan, oh aku ada seseorang yang berpengalaman di bidang ini, itu bisa jadi tidak pernah akan menambah efeknya. Kalau ada seseorang yang 10 tahun selalu menjadi pemimpin, belum tentu di tahun ke-11 dia adalah pemimpin yang baik. Kalau ternyata dia tidak pernah memaknai proses pengalaman kepemimpinannya tadi. Sebaliknya, bisa jadi ada seseorang yang tidak berpengalaman amat, baru 1-2 tahun memimpin, tapi kemampuan kontemplasinya luar biasa, kemampuan belajarnya luar biasa, kemampuan menajamkan kapaknya luar biasa. Efeknya apa? Pengalaman yang cuma 1-2 tahun tadi bisa jadi kemudian akan menjadi makna yang sangat dalam untuk kemudian mematangkan dirinya. Hidup ini bukan cuma soal seberapa banyak hal yang pernah dia alami, tapi seberapa jernih dalam dia memaknai. Maka buat tahapan-tahapan jeda yang memadai untuk memaknai pengalaman-pengalamannya teman-teman tadi. Begitu. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, tadi. Oke. Izin bertanya, apakah self-awareness harus menyadari penuh atas diri kita? Jawabannya adalah tentu targetnya demikian. Tapi saya khawatir kalau menerjemahkan kita menyadari penuh itu terus kayaknya terus seolah-olah tidak punya ruang kesalahan. Enggak. Menyadari penuh itu lebih saya inginkan menggunakan pakai kata apa ya? Menyadari penuh, mending pakai kata yang sudah saya sebutkan tadi. Menyadari penuh itu pakai kata mindful gitu ya. Hadir utuh, sadar penuh gitu ya. Sadar penuh itu maksudnya bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kalau setelah melakukan kesalahan, kita tuh punya perangkat untuk menyadari kesalahan tadi. Mirip seperti kalimat yang saya sampaikan di depan. Salah satu hal paling mahal dalam self-awareness adalah memiliki cermin yang jernih untuk berkaca. Apakah artinya kalau seseorang itu punya cermin yang jernih untuk berkaca, habis itu tidak pernah melakukan kesalahan, wajahnya nggak pernah berminyak, atau kemudian nggak pernah jerawatan, atau kemudian apa kalau pakai makeup nggak pernah apa ada apanya tebal tipisnya selalu sama terus? Enggak juga. Tapi gara-gara cermin yang jernih untuk berkaca, begitu kita ngaca, kita langsung tahu, oh yang sini ketebalan. Begitu kita tahu bahwa, oh ini kumisku di sini harusnya aku potong. Oh, sudah tahu bahwa rambutku ini kurang rapi. Itu gara-gara cermin yang jernih untuk berkaca. Bukan karena cermin yang jernih membuat kita jadi sempurna. Karena cermin yang jernih tadi bisa membuat kita senantiasa cepat untuk belajar. Jadi kaidahnya adalah fail faster to success sooner gitu ya. Segera temukanlah kegagalan dalam dirimu supaya kamu tahu berhasilnya kayak gimana untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Karena kesempurnaan adalah ilusi dalam self awareness. Tidak ada yang namanya kesempurnaan. Yang ada adalah seseorang yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi saya sepakat bahwa self awareness artinya kesadaran penuh. Tapi bukan berarti kesadaran penuh itu nggak pernah melakukan kesalahan. Kesadaran penuh itu artinya kita memiliki sebuah perangkat untuk bisa mengevaluasi diri secara berkala, sehingga kalaupun kita melakukan kesalahan, nantinya kita bisa cepat menyadarinya dan memperbaikinya segera. Itu yang kita sebut dengan kesadaran penuh yang saya maksud. Begitu. Terus ada lagi nggak? Oh, soal rekaman. Aman-aman. Berarti kalau yang dari tanya jawabnya sudah. Oke, oke. Adakah hal lain yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bareng sama teman-teman sekalian? Saya persilahkan. Katanya sesi ini sambil nemani sahur nanti toh? Oh, enggak. Oke, silakan. Adakah yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Apa lebih suka untuk menyelesaikan materi? Enggak usah terburu-buru menyampaikan materi lah ya. Nanti masih bisa di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu. Atau gimana? Saya manut ke teman-teman. Saya masih punya slide materi yang banyak gitu, tapi apakah mau kita diskusikan atau mana yang mau disuruh di-spill atau pertanyaan apa, saya lebih suka diskusi sama teman-teman untuk bisa biar tepat sasaran. Silakan. Saya kembalikan ke Mas Ahmad. Baik, mungkin memang baiknya ya balance ya antara materi dan diskusi. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau semisal ada pertanyaan, silahkan. Berarti perlu ada yang didiskusikan. Tapi kalau semisal memang tidak ada pertanyaan, berarti perlu dilanjutkan untuk materinya. Oke, Ini siap. untuk Mbak Ais sepertinya angkat tangan ya. Monggo. Betul. Oke, bismillah. Terima kasih Mas Isnan. Ini sih Mas sebetulnya
sepertinya perlu di-define nih ke teman-teman yang barangkali baru pertama ini join di sini mengenai cermin yang jernih itu seperti apa sih gitu. Dan barangkali ada nggak indikator-indikator yang lebih mengenai cermin yang jernih meskipun tadi sudah banyak di-spill gitu. Karena barangkali eh, kita memang ingin sekali memiliki cermin yang jernih itu, tapi kayaknya kalau definisi di awalnya belum belum kita maknai secara utuh, nanti kita salah pula untuk memaknai Ya, selanjutnya gitu sih Mas. Terima kasih. oke. Eh, cermin yang jernih untuk berkaca itu tingkat paling minimalnya adalah menjadikan diri kita sendiri sebagai seseorang yang senantiasa bisa menerima bahwa kita itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Jadi kalau teoremanya gitu ya, teoremanya mana? Teoremanya adalah, nah ini. Jadi teoremanya adalah 3A gitu ya. Cermin yang jernih untuk diri kita sendiri itu 3A. Pertama, kita menyadari bahwa kita itu bisa jadi ya punya kesalahan. Terus kemudian naik level sedikit, bisa menerima itu gitu ya dengan keterbukaan hati. Ya, aku tuh masih cupu, ada kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Dan kemudian yang ketiga, oke, terus gimana dong kalau aku memang orang yang penuh dengan kesalahan? Ya udah, kita selaraskan, kita perbaiki, memulai perubahan. Jadi cermin yang jernih untuk berkaca itu pertama gitu ya, sifatnya asasi itu ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi cermin yang jernih untuk berkaca itu bukan berarti menargetkan atau mengharapkan ada orang lain yang bisa jadi cermin yang jernih untuk berkaca gitu. Kalau ternyata memang ada circle yang kemudian bisa saling menjadi cermin yang jernih untuk berkaca, itu bagus. Tapi kan kita tidak pernah bisa menjamin bahwa orang-orang itu akan selalu. Oke, sebentar. Kayaknya aku coba. Boleh nggak minta tolong dibantu? Oke, sudah ya. Gitu. Jadi cermin yang jernih untuk berkaca itu sebenarnya tidak menarget orang lain dulu gitu ya, tapi memulai dari diri kita bahwa ada kejernihan kita dalam melihat diri kita sendiri. Apa itu jernih dalam melihat diri kita sendiri? Sederhananya adalah membuka ruang untuk kita melakukan kesalahan, tapi juga membuka ruang untuk melakukan proses perbaikan. Menerima bahwa ya kalau istilah bahasa Jawanya yang paling romantis itu namanya titah sawantah jalmo limrah. Tahu pernah dengar istilah itu? Jadi kalau orang Jawa itu sering menyebut bahwa kita ini kan cuma titah sawantah jalmo limrah, bahwa kita tuh seseorang yang sangat lumrah sekali untuk kemudian melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi tidak berhenti di situ, bukan terus kemudian bilang bahwa iya, aku tuh emang wajar kalau bermaksiat. Iya, kita tuh wajar kalau bermaksiat, tapi kita juga senantiasa punya kesempatan untuk kemudian memperbaiki diri. Jadi cermin yang jernih untuk berkaca itu adalah memberikan ruang diri untuk melakukan kesalahan, tapi juga kemudian membuka ruang bagi diri untuk kemudian melakukan proses perbaikan. Kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau kita sebut tadi, kita tidak ada bukan tidak ada kebutuhan, tidak ada tuntutan sama sekali. Untuk cermin yang jernih untuk berkaca tadi itu nuntut ke orang lain harus menyediakan itu semua. Jadi cermin yang jernih di dalam diri itu adalah membuka ruang untuk kesalahan, tapi juga membuka ruang untuk melakukan proses perbaikan. Sangat aware, sangat accept, dan sangat adjust gitu ya. Senantiasa membuka ruang untuk, yo ayo kayak gitu kita perbaiki dari waktu ke waktu, kita kemudian berikan kesempatan untuk bertumbuh. Kalau punya luka ya diberikan waktu untuk sembuh gitu ya. Kalau kemudian mengalami kesalahan diberikan waktu untuk kemudian memperbaiki itu semua gitu. Itu cermin yang jernih untuk berkaca yang paling asasi. Tapi ini bisa ditolong. Cermin yang jernih untuk berkaca itu juga bisa ditolong dengan apa? Memiliki circle yang jernih pula. Memiliki circle pertemanan yang berkualitas pula. Kenapa? Karena ini juga salah satu supporting system penting. Ada orang-orang yang tidak jernih karena punya teman yang jernih jadi ikut-ikutan ketularan jernih gitu ya. Ada seseorang yang jernih kemudian berhadapan dalam situasi yang kemudian tidak menyenangkan gitu ya dengan circle yang negatif, itu jadi ketularan tidak jernih kayak gitu. Artinya circle yang jernih ini juga salah satu bisa layak untuk menjadi cita-cita menciptakan tadi cermin yang jernih untuk berkaca di lingkungan kita. Maka setidaknya gitu ya, nomor satu tadi kan diawali dari
menerima tanpa syarat diri kita. Ya aku punya dosa, ya aku menerima itu, tapi aku tidak berhenti di sini. Tapi kalau dia sudah selesai dengan fase itu, maka orang-orang itu tuh bisa menjadi cermin yang jernih untuk berkaca teman-temannya. Yaitu dengan cara apa? Dia bisa menerima tanpa syarat teman-temannya. Oke, teman-temannya mungkin sedang melakukan kesalahan, ya sudah diterima, tetap punya psychological safety gitu ya, punya keamanan psikologis gitu ya, meskipun punya kesalahan, tapi kemudian juga didukung untuk berproses. Nah, artinya cermin yang jernih untuk berkaca itu bisa jadi dua hal. Nomor satu pada diri kita, nomor dua kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Oke, apakah aman? Oke, kalau begitu saya lanjutkan untuk penutup materi pada malam hari ini ya. Sebagai sebuah pengunci materi, semoga nanti, kalaupun nanti ada yang mau didiskusikan lagi boleh, tapi saya coba supaya biar malam hari ini tetap ada sebuah proses kesimpulannya gitu ya, dari minimal kesimpulan sementara dari materi self awareness kita. Kayak gitu. Maka teman-teman sekalian, di dalam proses perjalanan diri kita tadi, bahwa kita tidak bisa menjamin kita akan terus-menerus bertemu dengan orang yang menyenangkan. Kita tidak pernah bisa menjamin untuk kemudian selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Senantiasa juga kita tidak bisa menjamin bahwa ternyata ya kadangkala memang kita berada dalam situasi yang tidak tahu ini artinya apa. Maka teman-teman sekalian, nomor satu yang menjadi paling pokok kembali ke sini, gitu ya. Yaitu apa? Hidup itu pasti akan mengalami permasalahan-permasalahan. Hidup ini pasti penuh dengan lika-liku. Hidup ini jalannya terjal, jalannya mendaki, jalannya sunyi. Kadang-kadang ramai banget, tapi kadang-kadang sepi juga. Maka salah satu bekal terpenting untuk kita terus kemudian bisa siap dalam memiliki self-awareness adalah kita perlu membangun kesiapan untuk melakukan setidaknya 3 hal yang saya rekomendasikan untuk teman-teman sekalian dalam melatih self-awareness-nya. Kayak gitu. Nomor satu adalah kerendahan hati untuk mau belajar dan mau mendengarkan. Ini adalah modalitas penting untuk punya self-awareness. Kenapa? Karena kalau kita sudah, do you know, kemaki gitu ya, kalau kita sudah kemudian nggak mau belajar dari orang lain, nggak mau menerima masukan, nggak mau kemudian berproses gitu ya, maka ketika kita tidak punya humility ini gitu ya, itu kita susah sekali untuk kemudian bisa kenal sama diri kita sendiri. Artinya modalitas pertama gitu ya, untuk kemudian seseorang yang punya kerendahan hati itu adalah seseorang yang kemudian pengen punya self awareness, itu modal pertamanya adalah humility gitu ya. Ini kan saya kasih judul hadiah untuk kecerdasan emosional. Kenapa? Karena memang di dalam proses pengenalan diri tadi, penentunya itu kan dari kemampuan dia untuk mengelola atau meregulasi emosinya. Nah, ketika orang itu sudah regulated emosinya, maka langkah pertama, anak tangga pertama yang kemudian perlu ditempuh seseorang adalah senantiasa rendah hati, mau belajar dan mau mendengarkan. Ini tuh sesuatu hal yang memang perlu dibayar di depan, yaitu kesediaan untuk mau belajar, senantiasa rendah hati, kemudian mau mendengarkan, itu akan menjadi modal pentingnya. Tapi tidak sekedar rendah hati, punya humility, dia juga harus menjadi seseorang yang agile, lincah, mudah beradaptasi, dan kemudian telaten dalam berproses. Kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita bicara prinsip agile ini, berarti prinsipnya selesaikan apa yang sudah dimulai, dan kemudian lakukan follow up atas apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi orang yang agile itu tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah dia mulai, tapi kemudian juga tidak akan tersita waktu terlalu banyak untuk kemudian berada di satu titik terlalu lama untuk kemudian segera melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi tahapan pertama itu adalah rendah hati dalam belajar. Tahapan kedua yang ini harapannya bisa menjadi PR kita untuk meningkatkan self awareness adalah kemampuan untuk senantiasa lincah, mudah beradaptasi, dan telaten dalam berproses. Kita tahu bahwa untuk sukses itu nggak mungkin instan gitu ya. Jadi perlu kemudian belajar berbagai macam hal. Nah, itu agile itu seperti itu. Nah, level paling tinggi yang kemudian perlu kita proses di dalam diri kita untuk memiliki self awareness itu adalah namanya kemampuan resiliensi, yaitu kemampuan untuk senantiasa tangguh, tidak takut gagal, dan senantiasa bertumbuh dalam setiap keadaan. Ingat gitu ya, bukanlah sebuah keadaan yang menyenangkan yang akan melatih diri-diri para pejuang. Tapi justru keadaan-keadaan tidak menyenangkan, situasi-situasi yang penuh dengan permasalahan, itulah yang akan melahirkan pejuang-pejuang berikutnya. Maka jangan sampai kita terus kemudian menghindari tantangan dengan alasan, oh aku kayaknya tidak punya kesanggupan untuk itu.
Kalau itu memang sudah ada di depan mata dan itu sudah dipilihkan Allah buat kita, maka itu adalah peran terbaik kita untuk kemudian mengambilnya. Justru ketika kita mengingkarinya, salah satu faktor resikonya adalah ya berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh gara-gara itu. Apakah berarti terus kemudian kita jadi tidak tahu diri dalam mengambil amanah? Tidak. Tapi maksud saya, jangan pernah hindari peran yang memang sudah dihadirkan oleh Allah kepada teman-teman sekalian. Tidak mungkin Allah mempertemukan satu orang dengan orang yang lain itu kebetulan. Tidak mungkin seseorang itu mempertemukan, tidak mungkin Allah itu mempertemukan seseorang tadi gitu ya dengan masalahnya itu secara kebetulan. Enggak. Sudah tepat sekali setiap potensi itu senantiasa dibarengkan dengan permasalahannya. Kalau kita punya masalah, artinya kita dikaruniai potensi oleh Allah untuk menyelesaikannya. Kalau kita punya potensi, artinya Allah akan menyiapkan sebuah masalah untuk menguji potensi kita tadi. Tidak mungkin potensi dan masalah itu tidak berjalan seiringan. Artinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sangat nyata. Kalau Allah tidak mungkin mencobai seseorang melebihi kapasitasnya, berarti kalau kita sedang dicobai oleh Allah, itu tuh juga sedang satu paket, Allah sedang menyiapkan kepantasannya untuk ada pada diri kita. Maka milikilah humility, kerendahan hati untuk mau belajar dan mau mendengarkan dari orang lain. Senantiasalah agile, mau lincah, mudah beradaptasi, telaten berproses, dan kemudian resilience, tangguh, tidak takut gagal, dan selalu bertumbuh. Ingat, hidup yang sudah Allah karuniakan kepada kita ini adalah hidup yang perlu untuk kita jalani. Karena itu, dalam di sebuah nasihat senantiasa disampaikan kepada kita, karena hidup adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah pelarian, maka jalan aja, dijalani saja, jangan lari-lari gitu ya. Kalau untuk maraton boleh gitu ya, itu namanya lari-lari. Tapi kalau dalam menjalani hidup, itu tidak perlu lari kemurungsung gitu ya, karena namanya kan menjalani hidup, bukan melarikan diri dari hidup kan gitu ya. Namanya hidup adalah sebuah perjalanan, maka itu bukan pelarian, maka tidak perlu kemurungsung. Satu demi satu ditapai, meskipun ada kegagalan ya nanti kita coba lagi. Kalaupun menghadapi hal yang tidak menyenangkan ya kita proses dulu, barangkali di baliknya akan ada hadiah yang kemudian Allah siapkan buat kita. Humility, agility, dan resiliensi ini adalah 3 resep terpenting untuk kemudian memunculkan self-awareness itu ada di dalam diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang mau didiskusikan boleh. Saya kembalikan sementara ke Mas Afnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isnan atas materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, melanjutkan kembali untuk sesi diskusi. Barangkali teman-teman masih ada yang mau didiskusikan, silahkan. Masih ada waktu. Ya, kalau ada. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sekali lagi teman-teman, yang merimain kembali, apakah ada yang ingin didiskusikan? Izin bertanya Mas Isnan, Yo, boleh Mas Fauzan. Silakan Fauzan. ini berbicara terkait tadi ya, peran-peran yang Allah pilih dan siapkan untuk kita. Kadang mungkin semakin kesini semakin banyak peran yang entah karena pede mengambil atau karena memang terpaksa mengambil atau kok mungkin udah di posisi udah banyak peran akhirnya setelah menggali-gali lagi mencoba mengenali perlu banyak hal yang perlu diperbaiki secara bersamaan. Ya. Akhirnya mungkin jadi bingung ini mulai dari mana gitu. Akhirnya karena terlalu banyak nggak mulai-mulai gitu. Mungkin aku contohkan mungkin misal ternyata Wabres kita itu sadar akan kapasitas diri. Cuman terlanjur nih dilanda sampai beberapa tahun ke depan. Ya. Lah mungkin itu gimana itu Mas? Ya, Ya. ada beberapa hal yang kita perlu untuk kemudian pastikan gitu ya. Nomor 1, logikanya itu kan mirip kayak main puzzle Mas Fauzan. Kalau untuk main puzzle itu kita tuh harus sangat paham sebenarnya nomor 1 kapan kita berhasil main puzzle. Itu kan tanda-tandanya dimulai kalau kita sudah ketemu big picture-nya kan. Kalau kita sudah ketemu gambaran besarnya dulu gitu. Sehingga kemudian kita jadi tahu kita perlu memfollow up-nya bagaimana. Kenapa?
Yang saya khawatirkan, kalau yang tadi Mas Fauzan sampaikan bahwa kita kok kayaknya punya banyak peran yang kemudian ada pada diri kita, terus kemudian kita tidak punya waktu yang memadai, punya kesempatan yang memadai untuk kemudian mengupgrade kapasitas diri kita. Saya khawatir yang sedang kita lihat itu masih peran-peran yang terserak. Tahu maksudnya peran-peran yang terserak. Jadi perannya itu banyak, tapi itu nggak ada big picture-nya, nggak ada benang merah perjuangannya, sehingga kalau kita mengerjakan A, jadi nggak bisa mengerjakan B. Kalau mengerjakan C, jadi meninggalkan yang D. Maka otomatis kalau kayak gitu akan memunculkan kegelisahan-kegelisahan baru terus. Itu yang akan membuat kita jadi merasa tidak pernah cukup untuk mengambil peran. Yang membuat kita jadi kemerungsung dan gerusa-gerusu. Bahwa seolah-olah kita jadi apa? Kayak mau makan semuanya kayak gitu. Nah, ini yang bahaya. Maka salah satunya kalau kita sudah berada di fase itu, kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi sebenarnya big picture-nya apa. Kenapa? Nomor satu, tentukan big picture-nya dulu. Kalau big picture-nya sudah ketemu, lihatlah puzzle yang kita miliki sekarang apa. Kemudian kita akan baru bisa menata puzzle itu secara memadai ditempelkan dengan tempel-tempelan yang lain. Maka caranya adalah nomor satu, periksa puzzle diri. Nomor dua, periksa big picture-nya. Nomor tiga, baru kemudian paskan puzzle diriku ini paling cocok untuk mengisi ruang kosong yang mana. Loh, kalau kita bicara ruang kosong yang ada di umat ini itu banyak sekali. Nggak mungkin itu akan kita isi sendiri. Tapi masalahnya adalah, sudahkah kita melihat big picture-nya sehingga kita kemudian jadi tahu cara kita menempatkan diri seperti apa. Masalah akan bermula ketika kita merasa kita adalah satu-satunya puzzle yang penting untuk umat ini, yaitu serodo kemaki itu nggak boleh itu gitu ya. Atau yang kedua, kita merasa hopeless karena seolah-olah aku tuh nggak ada gunanya buat umat ini, itu juga nggak boleh. Itu kan dua titik ekstrim. Di satu sisi merasa kita adalah satu-satunya puzzle yang penting, di sisi yang lain kita merasa kita itu bukan puzzle yang kita tuh merasa kita bukan puzzle yang berguna, itu juga nggak boleh. Maka titik tengahnya itu namanya adalah big picture yang kemudian kita ketemu bahwa oh, puzzleku ini akan bisa menempel di bagian yang sini. Aku ini penting, tapi aku bukan satu-satunya gitu ya. Itu yang kemudian perlu untuk kemudian kita evaluasi sehingga apa? Setiap peran yang kita cari, setiap peran yang kita lakukan, setiap peran yang kita miliki, itu nanti ketemu big picture perjuangannya, ketemu kemudian benang merah perjuangannya, ketemu kemudian formulasinya, sehingga kita tidak lagi mengatakan bahwa A plus B plus C itu sama dengan A, B, C gitu ya. Kadang-kadang A plus B plus C itu mau formulasinya bisa macam-macam kalau kita bicara tentang big picture perjuangan. Maka nomor satu, kenali dirinya Mas Fauzan. Nomor dua, kenali big picture-nya, terus kemudian temukan benang merahnya kayak gimana. Itu nanti akan lebih menenangkan. Karena kalau kita cuma bicaranya puzzle, ya kita mau menyodorkan 20 puzzle diri saja, itu tidak akan cukup untuk kemudian menyelesaikan umat ini. Karena ini bukan tugas kita sendirian. Ini adalah tugas amal jama'i. Ini adalah tugas yang kita sering disebut sebagai amal jama'i, itu kalau dalam bahasa psikologi namanya interdependency. Apa artinya interdependency? Kita ini penting untuk mengambil peran, tapi kita bukan satu-satunya. Sehingga kita perlu kolaborasi sama banyak orang untuk kemudian menyukseskannya. Nah, itu yang kemudian perlu kita temukan. Karena kalau kita merasa sendiri, cenderungnya jadi merasa sangat penting sekali, tapi kemudian jadi nggak peduli sama orang lain, atau jadi merasa tidak penting, seolah kita itu bukan siapa-siapa dan tidak berefek. Itu juga bahaya. Kayak gitu. Jadi, kalau kita bicara tentang fase itu, temukan big picture itu menjadi salah satu tugas utamanya. So, big picture itu nggak sekedar diri sendiri ya. Oke, betul. Big picture itu bicara keumatan gitu. Allah itu kan menurunkan potensi kepada kita untuk kemudian dikolaborasikan sama potensinya orang lain kan. Kayak gitu. Jadi bisa jadi peran kita kecil, tapi peran kita akan sangat menentukan karena dikolaborasikan sama orang lain. Maka big picture itu nggak cuma big picture-nya diri, karena diri kita, sebig-bignya diri kita, bignya picture diri kita, itu masih akan menjadi bagian dari big picture-nya keumatan ini. Kayak gitu. Jadi jangan merasa sendiri, tapi juga jangan merasa seolah-olah kitalah yang paling penting. Harus pas, titik tengahnya, tone-nya itu harus pas banget kayak gitu. Itulah pentingnya untuk menemukan big picture sama menemukan formulasi dirinya kayak gimana begitu. Semoga bisa memantik dan membantu Mas Fauzan untuk menemukan big picture dan benang merahnya tentang perjuangan yang mau ditempuh ke depan. Baik, terima kasih Mas Sunan. Mungkin satu lagi Mas Sunan. Boleh. Mungkin adakah contoh mungkin Mas, ya, perjalanan hidup seorang dalam menemukan big picture-nya gitu, benang merah Yoi. hasil gitu. Oke.
Ya, cara paling gampang untuk kasih contoh ya, kayaknya saya akan memberikan contoh dalam perjalanan hidup saya sendiri ya. Karena kan saya tidak tahu-tahu banget sama perjalanan hidupnya orang lain kayak gitu. Contoh paling sederhananya gini, eh, nomor satu gitu ya, ketika saya kemudian merasa bahwa concern utamanya itu adalah saya pengen ngambil peran di bidang psikologi gitu ya. Karena background saya psikologi, kuliahnya nang psikologi gitu ya. Maka terus kemudian saya merasa bahwa oke, saya punya satu puzzle yang namanya puzzle psikologi gitu ya. Terus yang kedua gitu ya, saya punya puzzle lagi namanya pendidikan gitu ya, bahwa saya itu suka banget sama bidang pendidikan. Maka saya sudah pegang dua keping puzzle nih. Nah, yang perlu saya lakukan untuk kemudian saya mengambil peran dengan sangat serius adalah saya kenali, oh puzzle psikologi saya itu saya pegangnya apa, puzzle tentang pendidikan saya pegangnya apa. Kemudian mencari ekosistem yang pas untuk kemudian bisa mengambil peran tentang psikologi dan pendidikan ini, kira-kira saya itu harus kolaborasi sama siapa, melihat siapa, apa cita-citanya bidang pendidikan, apa cita-citanya psikologi, untuk kemudian saya bisa menempatkan diri dengan pas di situ. Jadi kalau saya lihat, akhirnya saya ketemu bahwa, oh, saya adalah seorang people development specialist. Saya fokusnya ke pengembangan diri seseorang. Kenapa? Karena itu yang paling pas untuk gabungin antara psikologi sama pendidikannya. Dan kemudian tugas saya tinggal, kalau sudah saya ekstraksi, diri saya ini namanya adalah people development specialist, berarti saya bisa mengambil peran di mana? Oh, berarti tempatnya dua yang sejauh ini saya pilih, yaitu di organisasi atau di beberapa perusahaan, yang kedua sama di sekolah-sekolah. Kenapa? Itu adalah big picture yang pas untuk kemudian saya mengambil peran di situ. Yang lain yang tidak relate banget sama itu, ya harus saya relakan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan big picture saya kayak gitu dari awal. Kayak gitu. Kenapa? Karena sudah bicara big picture berarti akan ada prioritizing di sana. Karena tidak semua hal bisa saya ambil sekarang. Misalkan terus tiba-tiba ada tema baru muncul yang asing belakangan, yaitu kemudian tema tentang ketahanan keluarga. Buat saya itu awalnya kayak nggak berhubungan langsung sama pendidikan, nggak berhubungan langsung sama psikologi. Tapi begitu kita lihat, oh ternyata justru ketahanan keluarga ini yang kemudian menjadi big picture yang bisa pendidikan sama psikologi saya itu bisa berguna dua-duanya. Ya sudah, berarti saya akan ngambil itu. Jadi karena saya sudah paham big picture dan ekosistem pembelajaran saya jadi tahu kapan sesuatu itu akan saya anggap penting dan kapan sesuatu itu tidak saya anggap penting. Big picture-nya tadi, formulasi benang merahnya tadi, itu menjadi sebuah alat screening saya untuk memutuskan apakah peran ini akan saya ambil atau tidak. Karena kalau dituruti ya semua peran itu pengen kita ambil, tapi kan harus dicekkan dulu apakah itu sesuai dengan big picture yang kita bangun dari awal. Kayak gitu atau tidak. Nah, PR-nya adalah untuk memvalidasi tentang big picture-nya tadi, memang itu perlu berdarah-darah Mas Fauzan. Itu sesuatu hal yang perlu kemudian dikonsultasikan dengan banyak orang. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk ditemukan kayak gitu. Makanya menurut saya sampai ke kesimpulan bahwa sekarang concern saya adalah psikologi, pendidikan, dan ketahanan keluarga dalam satu buah bingkai people development specialist tadi. Itu tuh sesuatu hal yang baru saya temukan mungkin ya setelah tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 gitu Mas Fauzan gitu. Tapi setidaknya untuk sampai di titik itu, ya berarti memang kita perlu berdarah-darah untuk tadi memastikan puzzle kita apa, memahami big picture di sekitar kita apa, sampai terus kemudian ketemu kliknya. Oh, puzzle saya ini penting untuk big picture yang ini. Nanti kita juga akan terbuka. Nanti ada big picture baru datang, aku mau masuk ke situ enggak? Ya, karena kita sudah kenal sama diri kita, sama kenal sama big picture kita, akhirnya nanti kita akan bisa memutuskan. Tapi kalau semuanya diambil, semuanya dianggap penting, itu berarti sebenarnya semuanya nggak ada yang penting. Tahu istilahnya. Kan pernah dinasihati kayak gitu kan. Kalau kita merasa semua hal itu penting, berarti sebenarnya tidak ada yang kita anggap penting. Karena kalau kita yakin bahwa ada sesuatu yang kita anggap penting, pasti nanti ada prioritasnya. Mana yang sangat penting sekali, mana yang penting, mana yang agak penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Jadi sekarang fase belajarnya sudah mulai agak di-adjust sedikit Mas Fauzan. Tidak sekedar menambah pengalaman, tapi menambah pengalaman yang connecting the dots dari puzzle-puzzle yang selama ini kita bangun sehingga membantu Mas Fauzan untuk menemukan big picture. Kayak gitu Mas Fauzan. Baik, terima Gimana Mas kasih. Fauzan? Apakah sudah Aman. menjawab? Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Itu sebelumnya ada banyak pertanyaan. Baik. Baik, selain Mas Fauzan, apakah ada lagi teman-teman lain yang mau didiskusikan? Di kolom chat itu kan masih ada. Ada? Kolom chat, baik. Oke, oh ya ini ada dari Kak Wafa. Apakah misalkan Oke. seseorang yang memiliki self awareness yang tinggi ya justru sulit mengambil keputusan karena banyak? Oh enggak,
Justru sebaliknya gitu ya. Karena seseorang memiliki self awareness, dia bisa menyadari. Yang dia sadari itu tidak cuma puzzle dirinya. Kalau self awareness itu cuma paham puzzle dirinya, maka dia akan kebingungan karena terus puzzle itu mau tak taruh mana. Maka self awareness tadi dia memahami puzzle dirinya. Karena dia sangat jernih sekali melihat dirinya, maka dia juga bisa jernih dalam melihat lingkungan sekitarnya. Dia jadi tahu dia harus menempatkan dirinya di mana. Kenapa? Karena ketika pertimbangan-pertimbangan tadi gitu ya, itu tuh kemudian ada formulasinya. Kita jadi bingung dalam mengambil keputusan itu ketika kita tidak punya kaidah dalam proses pengambilan keputusan. Tapi seseorang yang punya self awareness tadi itu kan sudah menetapkan gitu ya, adanya sebuah kaidah bahwa oke, bahwa aku tuh memang punya dua keping puzzle ini. Terus kemudian big picture-nya ini. Nah, tinggal kita cocokkan apakah keping puzzle ini cocok untuk big picture yang itu atau tidak. Kita punya kaidah. Kaidah kita adalah memastikan bahwa setiap big picture itu membutuhkan puzzle. Tapi kita juga perlu memahami puzzle kita, apakah puzzle kita itu menjadi bagian dari big picture itu atau tidak. Jadi setiap kehadiran berbagai macam penawaran-penawaran itu kita sudah tahu kayak oh screening 1 lolos, oh screening 1 nggak lolos. Ya kalau begitu nggak lolos nggak usah dipikirin kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita semakin memikirkan sesuatu hal yang kita loloskan sebelumnya, yang kita nggak loloskan sebelumnya karena merasa bersalah karena tidak ngambil itu, berarti kita belum punya skala prioritas. Jadi seseorang yang punya self awareness itu memahami puzzle dirinya, memahami big picture-nya, tapi juga yang ketiga dia memahami tadi keterbatasannya bahwa kita nggak bisa selamanya akan mengambil semuanya. Akan ada sesuatu hal yang harus kita lepaskan karena kita tahu ada hal yang lebih penting yang harus kita prioritaskan kemudian. Tapi untuk sampai ke titik membuat skala prioritas ini, memang ini bukan satu hal yang mudah. Karena kan ada ilmu tentang merelakan, ada ilmu tentang melepaskan, yang kadang-kadang di usianya teman-teman di quarter life-nya ini gitu ya. Itu kadang-kadang memang ilmu melepaskan ini jadi sangat kontraintuitif gitu, karena pengennya semuanya itu diambil. Padahal ya ilmunya umur 25 tahunan gitu ya, menuju kurang lebihnya sekitar itu adalah ilmu tentang melepaskan. Kalau ilmu tentang mengambil lah teman-teman sudah terlatih sejak dulu gitu. Tapi ilmu tentang melepaskan harus teman-teman pelajari mulai dari yang sekarang. Teman-teman harus mulai belajar bahwa dewasa itu artinya melepaskan sesuatu hal yang tidak pas buat kita. Melepaskan sesuatu hal yang justru membelenggu kita. Melepaskan sesuatu hal yang tidak prioritas untuk kita. Itu adalah ilmu melepaskan. Jadi menjadi seorang yang punya self awareness itu tidak cuma ilmu menambah diri, menambah sesuatu dalam diri, tapi juga melepaskan sesuatu dalam diri. Kalau dalam kaidahnya itu namanya learn, unlearn, dan relearn. Mempelajari hal yang baru, melepaskan hal yang lama yang tidak relevan, dan mengulang hal yang lama untuk kemudian semakin dikuatkan. Jadi kalau sudah kayak gitu, pengambilan keputusannya justru malah itu sudah punya kayak semacam apa? Mungkin Kak Wafa punya flowchart gitu loh Kak Wafa. Gitu. Jadi kayak diagram alir. Apakah ini cocok dengan ini? Enggak, ya udah lepaskan. Apakah ini cocok dengan ini? Oke, ujian keduanya nanti apa? Ujian ketiganya apa? Begitu lolos, oke, ambil kayak gitu. Jadi orang yang punya self awareness itu sudah punya kayak semacam algoritma flowchart-nya tadi yang membuat dia jadi lebih tenang dalam mengambil keputusan bahkan ketika dia harus melepaskan sesuatu kayak gitu. Semoga menjawab. Untuk kemampuan mengenali puzzle dan menyatukannya dalam big picture dan membangun ekosistem bisa memilih peran apakah peta berada di kelas atau programnya. Nah, nanti Mbak Aisyah aja yang jawab kalau yang itu. Apakah salah satu tanda kita punya big picture adalah kita enjoy menjalankannya? Ada enjoy itu salah satunya, gitu ya. Enjoy itu salah satunya. Ternyata, tapi nggak cuma enjoy. Kalau kaidah guru-guru kami di talent mapping, gitu ya. Itu ada kaidahnya 4E, gitu ya. 4E itu artinya enjoy, easy, excellent, dan earn. Pernah dengar? Jadi tak tulisin kaidah 4E kalau di dalam talent mapping ini dari guru-guru kami di talent mapping itu ada 4E. 4E. Enjoy, excellent, easy, dan earn. Apa artinya kayak gitu? Kalau kita enjoy, excellent, easy, dan earn, kalau memang kita sudah ketemu ketersambungan antara peran diri dan big picture kita, itu tuh nanti kita akan enjoy dalam melakukan sesuatu, kita akan melakukannya dengan sangat berkualitas, excellent hasilnya. Yang ketiga, kita akan bisa lebih mudah untuk ngulik. Mudah itu tidak selalu mengerjakannya dengan mudah ya, tapi juga termasuk mudah itu mudah untuk explore gitu, karena kita memang punya motivasi dari dalam. Dan yang keempat, earn, ada impact
yang akan kita dapatkan, entah itu berupa finansial, rekognisi dari orang lain, ucapan terima kasih, atau sesederhana bahwa yang kita lakukan tadi itu benar-benar bermanfaat ke orang lain, itu earn. Kayak gitu. Jadi 4E itu bisa jadi salah satu ciri apakah kita sudah menemukan benang merah puzzle diri kita dengan big picture kita atau belum. Itu enjoy, excellent, easy, dan earn. Ini kaidah yang diajarkan oleh guru-guru kami di Talents Mapping. Kayak gitu. Ada Abah Rama dan murid-murid beliau. Begitu. Semoga bisa menjawab. Ada yang belum, Mas? Mana tadi? Ini nih. Yang mana? Ada yang belum tahu? Chat. Bagaimana caranya menguatkan hati kita? Udah belum ya tadi? Biar nggak takut Belum, buat belum. melangkah. Bagaimana Iya, agak atas tuh. menguatkan hati kita? Yang mana sih? Nah, agak atas. Yang sebelum aku big picture itu nggak sekedar diri sendiri. Gimana ya caranya kita dalam menguatkan hati kita biar nggak takut buat melangkah. Kadang mau melangkah tuh kebayang-bayang sama resiko. Kok nggak ketemu ya? Menit ke berapa? Jam berapa? Tanyanya 20:57. 20? 57, Mas. Oh, ditulisin ulang ya, kayak gitu. Gimana caranya kita dalam menguatkan hati biar kita nggak takut buat melangkah? Kadang mau melangkah itu kebayang-bayang sama resikonya. Satu-satunya cara untuk kemudian kita tidak takut dalam melangkah adalah mengurangi standar ekspektasi atas apa yang ingin kita dapatkan dari itu semua, gitu ya. Kita jadi ragu-ragu untuk melangkah itu kan kalau kita merasa bahwa kita harus langsung dapat keberhasilan instan atas tindakan yang kita lakukan. Ada contoh keren dari teman-teman di Amazon. Di teman-teman di Amazon itu tuh ada budaya namanya eksperimen culture atau budaya untuk bereksperimen. Jadi dikasih dana sama perusahaan untuk kita kalau kerja di Amazon itu untuk melakukan eksperimen atas pekerjaan kita. Apapun bagian kita itu boleh kemudian melakukan eksperimen yang kemudian diuji cobakan atas pekerjaan kita. Supaya biar nanti menemukan cara bekerja yang lebih baik gitu. Lucunya adalah kapan eksperimen culture itu disebut berhasil? Ternyata bukan ketika uji cobanya berhasil, tapi ketika kita bisa mengambil pelajaran dari uji coba yang kita lakukan. Misalkan saya dengan dana yang diberikan atasan saya terus kemudian bikin eksperimen, yaitu saya kerjanya tidak Senin sampai Jumat, tapi saya bikin Selasa sampai Sabtu gitu misalkan gitu ya. Saya Seninnya saya libur, Minggu sama Senin libur, tapi saya kerjanya Selasa sampai Sabtu. Dan setelah saya evaluasi ternyata wah itu failed gitu ya. Kenapa? Karena saya suatu saat itu bekerja di hari di mana teman-teman saya libur dan itu nggak efektif. Wong orang lain libur kok saya kerja, itu nanti saya susah kolaborasi sama orang lain. Nah itu kan kegagalan kan sebenarnya dari eksperimen ya. Tapi itu tetap bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan di dalam laporan kita nanti pas laporan ke atasan kita. Selama kita bisa mengambil pelajaran bahwa satu, ternyata yang dibutuhkan itu tidak cuma kefokusan, tapi juga yang dibutuhkan adalah kolaborasi dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Artinya meskipun itu tuh pahit hasilnya, tapi kalau kita bisa mengambil pelajaran dari situ, itu kita disebut sukses. Nama kakak Munifatul Zahra, kayak gitu, supaya kita bisa menguatkan hati biar nggak takut buat melangkah, salah satunya adalah kita gunakan setiap langkah kita tadi, meskipun mengerikan apapun itu adalah cara kita untuk jadi tahu nanti yang benar kayak gimana. Kita nggak tahu kalau kita tidak menjalaninya. Nah, seringkali yang jadi tantangan kita adalah karena kita ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kita memilih untuk menundanya. Nah, problemnya ada di situ. Saya itu tidak melarang teman-teman untuk memikirkan secara matang-matang untuk kemudian pas akan mengambil keputusan. Yang saya larang adalah teman-teman jadi ragu-ragu yang ujungnya adalah menunda-nunda pengambilan keputusan sampai momentumnya hilang. Kalau momentumnya sudah hilang dan kita mengambil keputusan, kita sudah tidak akan punya ruang lagi. Karena keputusan kita, kayak gitu yang sudah kita lakukan dengan terlambat tadi, itu kemudian akan membuat kita tidak berefek lagi dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah mengambil keputusan, sudah berdarah-darah, tapi sudah terlambat. Jadi tolong, boleh menunda mengambil keputusan untuk memikirkannya, tapi tidak boleh menunda-nunda. Gitu ya. Beda ya, menunda dengan menunda-nunda. Kalau menunda itu mindful, kalau menunda-nunda itu karena takut, kemudian ya udah kita tunda aja. Nah itu yang bahaya.
Jadi tolong tentukan kapan teman-teman akan gas untuk segera mengambil keputusan, tapi nanti dievaluasi. Kapan teman-teman memilih untuk menunda untuk mengambil keputusan supaya biar punya pemikiran yang matang. Titiknya harus jelas. Jangan sampai menunda-nunda, itu nggak boleh. Kalau menunda mengambil keputusan itu boleh, karena berarti ada pertimbangan yang sedang teman-teman pertimbangkan dengan logik. Tapi kalau menunda-nunda itu artinya kita menunggu kesempurnaannya datang. Sementara kita tahu kesempurnaan tidak akan pernah datang selama itu di dunia. Karena dunia adalah penuh dengan kesalahan-kesalahan gitu ya. Jadi yang ada adalah segera lakukan, putuskan, perbaiki untuk kemudian melakukan penyesuaian. Begitu Kak Munifatul Zahra. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Usman. Seperti masih ada satu pertanyaan lagi ya di kolom chat yang belum terjawab. Apakah yang dari Yang Kak mana? Sarah Balkis itu udah apa belum ya? Yang Kak Sarah untuk kemampuan mengenali puzzle dan menyatukan lebih ujian. Nah, kan nanyanya kelas atau programnya ya. Jadi kan itu agak teknikal kayak gitu ya. Jadi Oh gitu. artinya kalau cara-caranya tadi secara umum sudah saya sebutkan, walaupun saya yakin itu belum cukup karena itu perlu di-workshopkan untuk setiap pribadi kan. Jadi sudah tidak generik lagi kalau untuk menentukan peran itu kan kayak oke, kamu punya puzzle ini, terus kemudian ini ada big picture kayak gini, oke, bagaimana cara kamu dalam mengambil keputusan itu kan agak lebih teknikal. Jadi kayaknya itu memang itu perlu follow up karena tidak bisa sekedar generik dicontohkan dari contoh saya kayak gitu. Itu perlu untuk membahas dirinya teman-teman, terus kemudian kita simulasikan. Kayak gitu, Kak Afnan. Baik, baik. Karena kita sudah di penghujung waktu, sudah malam ya, teman-teman. Nah, kalau misal ada yang mau didiskusikan, boleh banget. Tapi biar pertemuan kita makin awet dan masih berlanjut ke depannya, teman-teman nanti kita feel free aja kalau ada yang mau didiskusikan lewat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena Growth Circle insya Allah tidak hanya berakhir di sini saja pertemuannya, insya Allah di setelah ini masih ada gebrakan-gebrakan positif lagi yang akan kita bahas, insya Allah ke depannya. Jadi yang mungkin merasa punya unek-unek, punya pertanyaan yang belum terjawab, bisa disimpan dulu dan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum follow IG-nya Growth Circle ataupun Peta Kehidupan, silahkan banget ya bisa di follow. Insya Allah di sana kita nanti bisa memantau apa saja info-info menarik lainnya yang gak kalah seru seperti di pertemuan kita malam hari ini. Dan harapannya ke depan teman-teman pertemuan ini nggak cuma bertahan di sini saja, teman-teman juga masih antusias dan apabila mendapati teman yang lainnya yang belum hadir bisa banget diajak untuk bisa join bareng-bareng ya. Dan sebelum kita akhiri, mari teman-teman kita untuk melaksanakan sesi dokumentasi dulu. Yang berkenan untuk bisa on cam, bisa dinyalakan dulu kameranya. Yang belum on cam juga tidak apa-apa. Monggo. Mari teman-teman yang bisa luang untuk on cam, bisa dinyalakan. Untuk Mbak Inci, apakah ready untuk meng-screenshotkan dokumentasinya? Jadi ada nggak nih? Atau sekiranya ada nggak Mbak Inci? Iya, tak SSN yuk. Oke, baik. Ya, tolong Mbak Inci ya. Baik, setelah hitungan ketiga, teman-teman, mari kita foto bersama dulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, gaya melingkar di dua tangan. Tuh. Melingkar gini ya teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3.
Cukup ya. Oke teman-teman sekalian, kita cukupkan di sini ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran wabarakatuh fikum kepada Mas Isnan sudah berkenan mengisi materinya. Semoga tidak kapok dan tetap berlanjut untuk mendampingi kami karena jujur kami masih butuh untuk terus didampingi di era penuh distraksi dan penuh fitnah ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi ya, semoga semangatnya nggak cuma di sini aja, tapi bisa berlanjut sampai di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Franzan Muzaki, izin untuk undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau hal yang kurang berkenan dalam pertemuan ini. Sekiranya ada kritik saran, ada masukan, boleh banget disampaikan. Feel free aja teman-teman. Eh, Sampai berjumpa di lain waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Jazakumullah jumpa nih khair. teman-teman sekalian. Aku end meeting ya.